Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan atau PLP yang diampu oleh dosen Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Denurul Sriwati dengan NIM 2051407. Selanjutnya, Ramdan Rohmat Soleh dengan NIM 205161015. Dan yang selanjutnya, Siti Sadia dengan NIM 205161019. Subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, pengertian menurut para ahli mengenai hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian hubungan sekolah dan masyarakat secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris atau public relation yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi atau sekolah dengan masyarakatnya. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Secara umum, orang dapat mengatakan apabila terjadi kontak, pertemuan, dan lain-lain antara sekolah dengan orang di luar sekolah adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian menurut para ahli mengenai hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu menurut Kaindur Leisti, hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Untuk yang kedua yaitu menurut J. Mamusung, hubungan sekolah dan masyarakat adalah aktivitas keterampilan personil sekolah dalam mengungkapkan cita rasa karsa ke dalam kata dan karya kreatif, hasil pemotretan keseluruhan pengelolaan sekolah untuk disebarluaskan melalui relasi manusia kepada khalayak terkait dengan harapan memberikan dukungan yang menguntungkan bagi kepentingan serta kesuksesan lembaga beserta khalayaknya. Dan yang selanjutnya, menurut Samsi, hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan publik harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya. Selain itu, pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun prinsip yang pertama yaitu integriti. Pada prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti, apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Adapun prinsip yang kedua yaitu continuity. Pada prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu. Misalnya hanya 1 kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Yang selanjutnya yaitu prinsip Simprikit. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi atau sekolah
dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu prinsip coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya, program ekstrakurikuler, kegiatan kulikuler, remedial teaching, dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up-to-date. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah atau problem dan constraint yang dihadapi sekolah. Untuk prinsip yang selanjutnya, yaitu prinsip adaptability, atau program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Iya, selanjutnya ketika kita tadi sudah membahas berkenaan dengan pengertian daripada hubungan sekolah dan masyarakat, baik itu pengertian secara general atau umum dan juga pengertian secara menurut beberapa ahli serta beberapa prinsip tentang hubungan sekolah dan masyarakat yang telah dikemukakan oleh rekan saya, pengertian oleh Siti Sadiah dan juga prinsip-prinsip oleh Den Nurul. Di sini saya akan membahas tentang teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, sebelum maju ke dalam teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian daripada teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Teknik hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Ini merupakan pengertian yang dikemukakan oleh Benti dan juga Gunawan. Jadi jelas di sini bahwasanya teknik hubungan sekolah dan masyarakat adalah proses komunikasi antara sekolah dan juga masyarakat, yang mana tujuannya ini mendorong minat dan juga kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah. Selanjutnya, di sini teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat ada 4 secara garis besarnya. Yang pertama, teknik berkenaan dengan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok ini biasanya bentuk daripada seminar, diskusi dan sebagainya. Dan kedua, teknik tatap muka ini biasanya kunjungan sekolah ke beberapa rumah tempat tinggal daripada orang tua siswa. Selanjutnya, teknik observasi dan partisipasi. Di sini dalam rangka orang tua atau orang tua wali itu turun langsung untuk melihat bagaimana proses pembelajaran daripada anak-anaknya. Dan selanjutnya, teknik komunikasi melalui media. Di sini karena kita sudah di era digital, biasanya sekolah ini mempunyai beberapa media seperti media sosial, baik itu Instagram, Facebook dan sebagainya, serta beberapa pamflet-pamflet atau flyer yang disebar di akun medianya masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang teknik pertemuan kelompok. Jadi teknik pertemuan kelompok merupakan komunikasi yang dapat dilakukan pertemuan sekolah atau pertemuan kelas. Melalui pertemuan ini masyarakat akan memperoleh informasi-informasi tentang sekolah secara langsung dan sebaliknya. Sekolah akan mendapatkan ide-ide dan pengetahuan dari masyarakat. Jadi di sini wujud daripada teknik pertemuan kelompok ini yaitu yang pertama bisa disebut juga bentuk diskusi, yang kedua seminar, yang ketiga lokakarya, yang keempat sarah sehat dan juga yang terakhir rapat. Ini biasanya suka dilakukan di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya
teknik tatap muka. Jadi teknik tatap muka di sini dilakukan antara pihak lembaga pendidikan dan masyarakat secara individual. Jadi kalau tadi teknik pertemuan kelompok itu beberapa masyarakat atau orang tua siswa dengan sekolah. Kalau ini lebih bertujuan kepada individual atau perseorangan. Pihak lembaga pendidikan dapat berkunjung ke rumah siswa yang menghadapi masalah atau memanggil orang tua atau wali siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih dan perlu pembinaan agar dapat berkembang secara maksimal. Diharapkan dengan teknik ini akan menciptakan rasa keterbukaan, kebersamaan, serta mempererat tali silaturahmi antara sekolah dan masyarakat. Teknik tatap muka ini dapat dilakukan melalui yang pertama home visit atau berkunjung ke rumah, dan juga yang kedua reporting to parent. Nah, jadi teknik tatap muka di sini berbeda dengan teknik pertemuan kelompok. Kalau teknik tatap muka lebih kepada individual, baik itu siswa yang mempunyai masalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih agar dilakukan pembinaan agar kemampuannya itu berkembang secara maksimal, seperti itu. Jadi teknik tatap muka ini lebih kepada individual. Selanjutnya teknik observasi dan partisipasi. Teknik observasi dan partisipasi merupakan orang tua perlu menyaksikan atau melibatkan dirinya pada proses pendidikan dalam sekolah tersebut. Jadi di sini orang tua bisa disebut terjun langsung ke dalam proses pembelajaran daripada anak-anaknya. Nah, dengan kata lain, masyarakat jangan hanya melihat hasil akhir belajar. Jadi di sini kebanyakan masyarakat atau orang tua siswa itu melihat hasil akhir daripada pembelajaran seorang anak, baik itu tertera pada nilai rapot atau nilai PAT, nilai PAS dan sebagainya. Melainkan masyarakat juga perlu melihat proses pendidikan anaknya. Adapun teknik-tekniknya yaitu yang pertama, orang tua sebagai pengamat, yang kedua orang tua sebagai peserta, dan juga yang terakhir ibu pembantu kelas, seperti itu. Selanjutnya teknik melalui media. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik. Jadi seperti tadi dikemukakan bahwasanya zaman ini merupakan zaman digitalisasi, yang mana zaman digitalisasi ini dapat mempermudah atau memperluas jaringan informasi dan juga komunikasi, baik itu dengan suatu lembaga pendidikan dengan masyarakat. Teknik ini digunakan oleh kebanyakan lembaga pendidikan karena prosesnya cepat, pelaksanaannya mudah, dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Ini sudah sangat jelas ya, bahwasanya ketika kita berbicara tentang digitalisasi dengan serba yang instan ini, proses daripada informasi itu sangat cepat. Di samping sangat cepat itu, dilakukannya itu sangat mudah dan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi bebas dilakukannya kapan aja gitu, baik itu pagi hari, siang hari, ataupun malam hari, karena prosesnya itu sangat cepat. Selanjutnya, tapi ada kelemahan dengan teknik melalui media ini, yaitu tidak semua lembaga pendidikan memiliki alat tersebut karena keterbatasan dana yang dimiliki lembaga pendidikan. Ini merupakan kelemahan atau bisa disebut juga sebagai weakness daripada lembaga sekolah, karena tidak semuanya lembaga pendidikan mempunyai alat untuk media tersebut. Nah, di sini teknik melalui media ini misalkan dengan menggunakan, jadi ada beberapa. Yang pertama, di sini ada telepon, televisi, radio, dan sebagainya, baik tadi dikemukakan player atau dan sebagainya gitu, dengan akun-akun media sosial. Pokoknya informasi-informasi yang berkenaan dengan lembaga pendidikan, baik itu sekolah dasar ataupun sekolah menengah, dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat, mudah, dan juga dilakukan sewaktu-waktu. Nah, itu jadi di sini saya akan mengukakan kembali bahwasanya teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat ada 4. Yang pertama, pertemuan kelompok, lebih bentuknya itu kepada ruang diskusi, seminar, dan sebagainya. Pokoknya melibatkan banyak daripada masyarakat. Yang kedua, tatap muka, ini lebih kepada individual. Yang ketiga, observasi dan partisipasi, ini lebih kepada masyarakat yang melihat atau melakukan secara real, konkretnya itu melihat keberjalanan pembelajaran di sekolah, pembelajaran anak-anaknya. Dan juga yang keempat, komunikasi melalui media, ini dilakukan dengan telepon, televisi, radio,
pokoknya memanfaatkan era digitalisasi ini. Itu mungkin tentang teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada presentasi kami kali ini, secara etimologis hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris atau public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakatnya. Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun secara sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip seperti integrity, continuity, simplicity, complex, construction, adaptability yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, ada beberapa teknik yang harus dilakukan, yaitu teknik pertemuan kelompok, tatap muka, observasi, dan partisipasi, serta teknik komunikasi menggunakan media. Jadi itu merupakan kesimpulan daripada pembahasan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain, bisa ditanyakan melalui grup chat. Terima kasih pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat khususnya untuk kami dan juga untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.